Hai teman-teman, jangan lupa like dan subscribe ya. Bab 1. Malaikat di Bangsal VVIP. Lantai 7 Rumah Sakit Medika Utama selalu terasa berbeda dari lantai lainnya. Di sini, kesunyian adalah kemewahan yang dibayar mahal. Wangi aroma terapi lavender samar-samar mencoba menutupi bau tajam obat-obatan yang menjadi ciri khas rumah sakit. Yasmin menghela napas panjang sebelum mendorong pintu kayu jati kamar nomor 701. Di tangannya, sebuah nampan berisi obat-obatan dan segelas air putih sudah siap. Selamat pagi, Kakek Tama. Bagaimana tidurnya semalam? Tanya Yasmin dengan nada ceria namun lembut. Seorang pria tua dengan rambut putih yang tertata rapi meski sedang berbaring, menoleh perlahan. Wajahnya yang pucat seketika berubah cerah saat melihat siapa yang datang. Ah, Yasmin, kalau kamu yang datang. Rasanya penyakit jantung ini seperti lupa kalau dia sedang menyakitiku. Yasmin terkekeh kecil sambil membantu kakek Tama duduk bersandar. Kakek bisa saja, tapi meskipun merasa sehat, obat ini tetap harus diminum. Ya, kamu tahu. Yasmin, kakek Tama menatap jendela besar yang menampilkan pemandangan kota Jakarta yang sibuk. Cucuku, Rangga, dia punya gedung-gedung itu. Tapi dia tidak punya waktu 10 menit saja untuk sekadar bertanya apakah aku sudah makan atau belum. Mereka semua hanya peduli pada siapa yang akan memimpin perusahaan jika aku tidak ada. Yasmin berhenti sejenak. Tangannya yang sedang menyiapkan dosis obat terasa berat. Ia bisa merasakan kesepian yang mendalam dari pria yang kekayaannya tak habis 7 turunan ini. Ia meletakkan tangannya di atas tangan keriput kakek Tama. Kakek punya saya hari ini. Dan saya tidak peduli pada gedung-gedung itu. Saya hanya peduli pada detak jantung kakek agar tetap stabil. Ucap Yasmin tulus. Di balik pintu yang sedikit terbuka, seorang pria dengan setelan jas hitam seharga puluhan juta rupiah berdiri mematung. Rangga Dirgantara baru saja akan melangkah masuk saat mendengar kalimat Yasmin. Matanya yang tajam menyipit, memperhatikan bagaimana tangan perawat itu menyentuh tangan kakeknya. Pandai sekali dia berakting. Batin Rangga sinis. Bagi Rangga, dunia ini hanya tentang transaksi. Tidak ada yang memberi tanpa meminta. Dan tidak ada ketulusan yang gratis. Baginya, Yasmin hanyalah satu lagi pemburu harta yang menggunakan seragam perawat sebagai kedok untuk memikat hati orang tua yang sedang lemah. Rangga sengaja melangkah masuk dengan langkah kaki yang berat dan berisik, memecah suasana hangat di dalam kamar. Kek, sapa Rangga pendek. Tanpa melirik Yasmin sedikit pun. Rangga, kamu datang. Kakek Tama tampak terkejut sekaligus senang. Rangga berdiri di ujung tempat tidur, melipat tangan di dada. Matanya kini beralih ke Yasmin, menatapnya dari ujung kepala hingga ujung kaki dengan tatapan merendahkan. Keluar dulu, saya mau bicara pribadi dengan kakek saya. Yasmin tersentak. Ia bisa merasakan aura permusuhan yang luar biasa dari pria di depannya. Baik, Pak. Permisi, Kek, ucap Yasmin sopan. Lalu segera meninggalkan ruangan dengan perasaan tidak nyaman. Begitu pintu tertutup, Rangga langsung mendekati tempat tidur kakeknya. Kek, jangan terlalu percaya pada perawat itu. Dia hanya menginginkan warisan kakek. Aku sudah melihat banyak orang seperti dia. Kakek Tama terbatuk pelan. Wajahnya mengeras. Kamu salah, Rangga. Dia satu-satunya yang tidak pernah bertanya soal saham atau asetku. Dia berbeda. Semua orang tampak berbeda sampai mereka mendapatkan apa yang mereka mau. Balas Rangga dingin. Kakek Tama menatap cucunya dengan tatapan yang sulit diartikan. Di kepalanya, sebuah rencana mulai terbentuk. Sebuah rencana yang mungkin akan memaksa Rangga untuk melihat dunia dengan cara yang berbeda. Kalau begitu, gumam kakek Tama pelan. Mari kita lihat seberapa jauh kamu bisa membuktikan bahwa kamu benar, Rangga. Bab 2. Pilihan di ujung tanduk. 1 minggu berlalu sejak pertemuan dingin di Bangsal VVIP. Rangga duduk di ruang kerjanya yang luas di lantai 50 Dirgantara Tower. Namun, pikirannya tidak tertuju pada laporan saham. Ia baru saja menerima kabar bahwa rencana perjodohannya dengan Clarissa, putri dari rekan bisnis terbesar kakeknya, gagal total. Clarissa memilih kabur ke London dengan kekasih rahasianya. Bagi Rangga, itu bukan masalah besar. Ia tidak mencintai wanita itu. Namun bagi kakek Tama,
Itu adalah alasan untuk melancarkan serangan terakhir. Sebuah telepon dari rumah sakit memecah lamunannya. Kondisi kakek kritis. Rangga memacu mobilnya bagai kesetanan. Saat ia sampai di kamar 701, pemandangan di dalamnya membuat jantungnya seolah berhenti berdetak. Kakek Tama terbaring dengan masker oksigen. Mesin EKG di sampingnya berbunyi tit, 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 dengan irama yang tidak beraturan. Di sana, Yasmin sedang sibuk memeriksa monitor. Wajahnya tampak sangat khawatir. Begitu melihat Rangga masuk, kakek Tama memberi isyarat agar masker oksigennya dilepas sebentar. Kek, jangan banyak gerak. Cegah Rangga. Suaranya bergetar. Rangga, suara kakek Tama hampir menyerupai bisikan. Perjodohan itu gagal. Aku sudah tidak punya banyak waktu. Jantung tua ini sudah lelah. Kakek jangan bicara begitu. Dokter akan melakukan yang terbaik. Ucap Rangga tegas. Meski matanya mulai memerah. Kakek Tama menggeleng lemah. Ia meraih tangan Rangga. Lalu dengan sisa kekuatannya, ia meraih tangan Yasmin yang berdiri di sisi lain tempat tidur. Rangga tersentak saat kulitnya bersentuhan dengan tangan Yasmin yang hangat dan halus. Hanya ada satu permintaan terakhirku agar aku bisa pergi dengan tenang, ucap kakek Tama. Nikahi Yasmin. Apa, kek? Ini tidak lucu. Rangga menarik tangannya dengan kasar. Dia hanya seorang perawat yang baru kakek kenal beberapa bulan. Kakek Tama mendadak terbatuk hebat. Monitor jantung di sampingnya berbunyi nyaring, menunjukkan garis yang mulai tidak stabil. Kalau kamu menolak, aku tidak akan mau melanjutkan pengobatan ini. Biarkan aku menyusul nenekmu sekarang juga. Kek, jangan mengancamku dengan nyawamu, teriak Rangga frustrasi. Dokter dan suster lain masuk karena alarm berbunyi. Yasmin tampak pucat. Ia berdiri mematung di sudut ruangan. Tak menyangka dirinya akan terseret dalam drama keluarga ini. Ia ingin menolak. Ia ingin berteriak bahwa ini gila. Namun melihat kondisi kakek Tama yang kian melemah, lidahnya keluh. Rangga menoleh ke arah Yasmin dengan tatapan penuh kebencian. Ia yakin, dalam hatinya yang paling dalam, Yasmin pasti sedang bersorak merayakan kemenangannya. Keluar kalian semua, biarkan aku bicara dengan wanita ini, bentak Rangga pada staf medis lainnya. Setelah ruangan hanya menyisakan Rangga, Yasmin, dan kakek Tama yang setengah sadar, Rangga berjalan mendekati Yasmin hingga jarak mereka hanya beberapa senti. Kamu hebat sekali, desis Rangga. Suaranya rendah dan mengancam. Entah ramuan apa yang kamu berikan pada kakekku sampai dia rela mati demi kamu. Saya tidak melakukan apa-apa, Pak Rangga, sahut Yasmin. Matanya berkaca-kaca karena terhina. Saya hanya menjalankan tugas saya. Cukup sandiwaranya. Kamu ingin uang, kamu ingin status. Aku akan berikan. Rangga mengambil napas panjang, mencoba menahan amarah yang meledak-ledak. Aku akan menikahimu. Tapi ingat, ini bukan pernikahan. Ini adalah hukuman untukmu. Rangga kembali menatap kakeknya yang kini tampak sedikit lebih tenang setelah mendengar jawaban cucunya. 1 tahun. Yasmin, gumam Rangga tanpa menoleh padanya. Aku beri kamu waktu 1 tahun untuk menikmati kekayaanku. Lalu setelah itu, aku akan memastikan kamu pergi dari hidup kami tanpa membawa sepeser pun. Yasmin hanya bisa menunduk, meremas seragam perawatnya. Ia tahu, mulai detik ini, hidupnya yang tenang telah berakhir. Ia masuk ke dalam sangkar emas yang dijaga oleh seekor naga yang siap memangsanya kapan saja. Bab 3. Beban di balik seragam putih. Seluruh dunia mungkin menganggap Yasmin adalah wanita paling beruntung. Menikah dengan Rangga Dirgantara, pria yang wajahnya sering menghiasi sampul majalah bisnis dan memiliki kekayaan yang tak terhitung, adalah mimpi banyak orang. Namun bagi Yasmin, pernikahan ini terasa seperti lonceng kematian bagi kebebasannya. Setelah shift malamnya berakhir, Yasmin tidak langsung pulang. Ia duduk di halte bus depan rumah sakit, menatap kosong ke arah jalanan yang basah karena hujan gerimis. Di tasnya, terselip salinan kontrak yang diberikan Rangga tadi siang. Kenapa aku tidak menolak saja? Tanyanya pada diri sendiri. Jawabannya bukan hanya karena kakek Tama. Ponsel Yasmin bergetar. Sebuah pesan singkat masuk dari bibinya di desa. Yasmin, maaf mengganggu. Adikmu, Fajar, butuh biaya tambahan untuk operasinya bulan depan. Pihak asuransi tidak menanggung semuanya. Kalau tidak segera,
kakinya mungkin tidak akan bisa pulih total. Yasmin memejamkan mata rapat-rapat. Adiknya, Fajar, adalah satu-satunya keluarga yang ia miliki setelah orang tua mereka meninggal dalam kecelakaan 5 tahun lalu. Kecelakaan yang sama yang membuat kaki Fajar cacat dan membutuhkan serangkaian operasi mahal yang tak habis-habisnya. Gajinya sebagai perawat, meski sudah ditambah lembur sana-sini, hanya cukup untuk biaya hidup sehari-hari dan cicilan rumah sakit Fajar yang lama. Ia sudah berada di titik nadir. Tabungannya nol, dan pinjaman banknya sudah ditolak. 1 tahun. Yasmin, hanya 1 tahun. Bisiknya pada kegelapan malam. Ia teringat tatapan menghina Rangga. Pria itu menganggapnya sampah. Seorang oportunis yang memanfaatkan kelemahan orang tua. Yasmin ingin sekali berteriak di depan wajah Rangga bahwa ia tidak butuh kemewahannya. Ia hanya butuh adiknya sembuh. Tapi ia tahu, orang seperti Rangga tidak akan pernah mengerti arti pengorbanan tanpa pamrih. Keesokan harinya, Yasmin menemui Rangga di kantornya untuk menyerahkan kontrak yang sudah ia tanda tangani. Rangga duduk di kursi kebesarannya, menatap Yasmin dengan seringai dingin saat melihat tanda tangan itu. Cepat juga, aku pikir kamu akan berakting jual mahal sedikit lebih lama. Yasmin tetap berdiri tegak, meski tangannya sedikit gemetar. Saya setuju dengan semua poinnya. 1 tahun pernikahan kontrak, tidak ada tuntutan harta gono gini setelah bercerai. Dan saya akan tetap bekerja sebagai perawat. Rangga menaikkan sebelah alisnya. Tetap bekerja. Untuk apa? Supaya kamu bisa membangun citra istri yang terzalimi dan rendah hati di depan media. Bukan, jawab Yasmin tegas. Matanya menatap langsung ke manik mata Rangga yang gelap. Karena saya tidak ingin kehilangan jati diri saya hanya karena memakai marga Dirgantara selama 12 bulan. Rangga tertegun sejenak. Keberanian di mata perawat ini berbeda dengan wanita-wanita yang biasanya memujanya. Namun, ia segera menepis rasa kagum yang sempat melintas itu. Terserah kamu, besok kita akan menikah secara siri di hadapan kakek di rumah sakit. Sederhana, tanpa pesta. Aku tidak ingin dunia tahu aku menikahi perawat sepertimu kecuali jika benar-benar diperlukan. Ucap Rangga tajam. Satu lagi, Pak Rangga, potong Yasmin sebelum ia berbalik pergi. Apa lagi, mau minta uang muka, sindir Rangga, tolong. Jangan pernah sakiti kakek Tama dengan memberitahu dia bahwa ini hanya kontrak. Dia sangat menyayangi Anda. Jika dia tahu cucunya sebenci ini padanya hingga menjadikan pernikahan sebagai transaksi, itu akan membunuhnya lebih cepat daripada penyakit jantungnya. Setelah mengatakan itu, Yasmin melangkah keluar, meninggalkan Rangga yang terdiam mematung. Untuk pertama kalinya, Rangga merasa kata-katanya yang tajam justru memantul kembali dan melukai dirinya sendiri. Bab 4. Janji di sela bunyi monitor. Kamar 701 tidak pernah terasa sepadat dan setegang ini. Tidak ada dekorasi bunga lili yang megah atau alunan musik orkestra. Hanya ada aroma disinfektan yang kuat. Seorang penghulu, 2 orang saksi dari keluarga jauh, dan bunyi ritmis dari mesin EKG yang menjadi latar belakang prosesi tersebut. Yasmin berdiri mengenakan kebaya putih sederhana miliknya. Tanpa riasan berlebih, kecantikan alaminya justru terpancar, meski matanya menyiratkan kelelahan yang dalam. Di sampingnya, Rangga berdiri kaku dengan setelan jas gelap, bahunya tegang, dan rahangnya mengatup rapat. Kakek Tama duduk bersandar di tempat tidur dengan bantuan bantal yang ditumpuk. Wajahnya yang pucat tampak berseri-seri. Untuk pertama kalinya dalam beberapa minggu, ia tidak butuh masker oksigen secara penuh. Kebahagiaan seolah menjadi obat yang lebih ampuh dari cairan infus yang mengalir ke tubuhnya. Silakan dimulai. Suara kakek Tama terdengar parau namun penuh semangat. Saat penghulu meminta Rangga menjabat tangan saksi dan memulai ijab kabul, ruangan itu mendadak sunyi senyap. Rangga sempat terdiam selama beberapa detik. Ia melirik Yasmin yang menunduk, lalu melirik kakeknya yang menatapnya dengan penuh harap. Dengan satu tarikan napas berat, Rangga mengucapkan kalimat sakral itu. Saya terima nikahnya Yasmin binti Ahmad dengan mas kawin tersebut dibayar tunai. Sah, sah, kata itu menggema, mengunci takdir 2 orang yang saling asing ini dalam sebuah ikatan sah di mata hukum dan agama. Yasmin memejamkan mata, ia merasakan beban berat hinggap di pundaknya. Ya Tuhan, apa yang sudah kulakukan? Sekarang, pasangkan cincinnya.
Rangga, bisik kakek Tama. Rangga mengeluarkan kotak beludru kecil. Ia mengambil sebuah cincin berlian yang sangat kontras dengan penampilan sederhana Yasmin. Saat ia meraih jemari Yasmin, ia merasakan betapa dinginnya tangan wanita itu. Tangan itu gemetar hebat. Rangga menatap wajah Yasmin dari dekat. Ia menemukan setetes air mata jatuh di pipi perawat itu. Air mata bahagia atau air mata kemenangan. Rangga membatin sinis. Namun tangannya tetap memasangkan cincin itu dengan lembut. Hanya karena ia tahu kakeknya sedang memperhatikan setiap gerak-geriknya. Sesuai tradisi, Yasmin kemudian meraih tangan Rangga untuk mencium punggung tangannya. Saat bibir Yasmin menyentuh kulit tangannya, Rangga merasa seperti tersengat listrik. Ada getaran aneh yang menjalar, sesuatu yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Ia segera menarik tangannya begitu Yasmin selesai. "Kemari, anak-anakku," panggil kakek Tama. Mereka berdua mendekat ke sisi tempat tidur. Kakek Tama merangkul tangan mereka berdua dan menyatukannya di atas dadanya. "Rangga, jaga Yasmin. Dia adalah permata yang kakek temukan di saat-saat terakhir kakek. Dan Yasmin, terima kasih sudah mau menjadi bagian dari keluarga yang hancur ini," ucap kakek Tama dengan mata berkaca-kaca. "Kek, jangan bicara begitu. Kakek harus sembuh," sahut Yasmin tulus. Ia benar-benar melupakan kontrak itu sejenak karena rasa sayangnya pada sang kakek. Kakek Tama tersenyum, lalu menatap Rangga. "Cium istrimu. Rangga, biar kakek tahu kalian benar-benar bahagia." Rangga membeku. Ia menatap Yasmin yang juga tampak terkejut. Namun, melihat kakeknya mulai terengah karena terlalu emosional, Rangga sadar ia tidak punya pilihan. Ia mencondongkan tubuhnya. Tangannya mendarat di pinggang Yasmin, menariknya mendekat agar mereka tampak seperti pasangan yang dimabuk cinta. Ia mendaratkan sebuah kecupan singkat di kening Yasmin. "Aku akan menjaganya, kek. Sangat menjaganya," ucap Rangga dengan nada yang terdengar romantis bagi sang kakek, namun terdengar seperti ancaman di telinga Yasmin. Malam itu, di bawah pengawasan kakek Tama, mereka resmi menjadi suami istri. Sebuah sandiwara besar telah dimulai. Dan panggungnya bukan lagi di rumah sakit, melainkan di kediaman mewah keluarga Dirgantara. Bab 5. Gerbang neraka yang mewah. Sebuah gerbang besi hitam menjulang tinggi terbuka secara otomatis, menyambut mobil sedan mewah yang membawa Rangga dan Yasmin. Di balik gerbang itu, terbentang halaman luas dengan rumput yang dipangkas sempurna menuju sebuah bangunan bergaya modern kontemporer yang lebih mirip museum daripada sebuah rumah. Yasmin meremas tali tas bahunya yang sudah agak usang. Ia merasa sangat kecil di hadapan kemegahan ini. "Turun," perintah Rangga pendek tanpa menoleh. Begitu pintu masuk utama dibuka, dua baris pelayan sudah berdiri rapi. Bukannya sambutan hangat seperti yang Yasmin bayangkan dalam sebuah pernikahan, suasana justru terasa mencekam. Kepala pelayan, seorang wanita parubaya bernama Bilastri yang sudah mengabdi puluhan tahun, menatap Yasmin dengan pandangan menyelidik. "Ini Yasmin," ujar Rangga dingin kepada para stafnya. "Dia akan tinggal di sini selama setahun ke depan. Siapkan kamar tamu di sayap barat untuknya." Bilastri tampak terkejut. "Kamar tamu? Tuan, bukankah seharusnya lakukan saja apa yang saya perintahkan?" Potong Rangga tegas. Rangga kemudian memberi isyarat agar Yasmin mengikutinya ke ruang kerja pribadinya. Di sana, suasana terasa makin menyesakkan. Ruangan itu penuh dengan buku-buku berat dan furnitur kayu gelap yang memberikan kesan dingin. "Dengar," kata Rangga sambil melempar kunci kamar ke atas meja. "Di rumah ini, ada aturan yang harus kamu patuhi kalau ingin bertahan selama 1 tahun." Rangga mulai mendiktekan poin-poinnya dengan nada bicara yang tidak terbantahkan. "Jangan mencampuri urusan pribadiku. Aku tidak butuh istri yang bertanya, 'Sudah makan atau belum?' Jangan menyentuh barang-barang di ruang kerjaku. Di depan kakek atau media, kita adalah pasangan bahagia. Di dalam rumah ini, kita adalah orang asing. Jangan pernah membawa orang asing atau keluargamu ke sini tanpa izin dariku." "Mengerti." Rangga menatapnya tajam. Yasmin menarik napas panjang. Ia merasa martabatnya sedang diinjak-injak. Namun ia teringat wajah Fajar dan tagihan rumah sakit yang harus segera dilunasi. "Saya mengerti, Pak Rangga. Dan satu lagi." Rangga berjalan mendekat.
memperpendek jarak hingga Yasmin bisa mencium aroma parfum kayu yang mahal dari tubuh pria itu. Jangan berpikir karena kamu sudah punya cincin di jarimu, kamu punya hak atas hatiku atau hartaku. Kamu di sini hanya karena aku ingin kakek tetap hidup. Saya tahu posisi saya, balas Yasmin dengan suara yang bergetar namun tetap berusaha tenang. Saya juga tidak berniat meminta lebih dari apa yang tertulis di kontrak. Sekarang, tolong tunjukkan di mana kamar saya. Saya harus beristirahat sebelum shift pagi saya di rumah sakit besok. Rangga sedikit terperangah. Ia mengira Yasmin akan menangis atau memohon kemurahan hati. Tapi wanita ini justru bersikap sangat profesional. Hampir seperti rekan bisnis yang keras kepala. Bilastri akan mengantarmu. Jangan harap ada jamuan makan malam mewah. Di rumah ini, masing-masing mengurus dirinya sendiri. Ucap Rangga ketus sebelum berbalik menuju mejanya. Pura-pura sibuk dengan laptopnya. Yasmin keluar dari ruangan itu dengan langkah gontai. Saat ia berjalan menuju sayap barat, ia bisa mendengar bisik-bisik dari para pelayan di dapur. Itu dia perawat yang beruntung itu. Kelihatannya biasa saja ya. Pasti dia pakai guna-guna sampai Tuan Besar Tama memaksa Tuan Rangga menikahinya. Yasmin memejamkan mata. Membiarkan kata-kata menyakitkan itu lewat begitu saja. Ia masuk ke kamar tamunya, yang meskipun disebut kamar tamu, jauh lebih luas dan mewah daripada seluruh rumah kontrakannya. Ia menjatuhkan diri di atas tempat tidur yang empuk, tapi hatinya merasa sangat keras dan dingin. Ini baru hari pertama, dan Yasmin sudah merasa ia sedang memulai sebuah perang panjang di sebuah istana yang terasa seperti neraka. Bab 6. Topeng yang mulai retak. Sudah 2 minggu Yasmin tinggal di kediaman Dirgantara. Dan selama itu pula ia menjadi hantu, yang hanya muncul saat fajar dan menghilang saat malam. Rangga nyaris tidak pernah melihatnya, kecuali saat mereka harus mengunjungi kakek Tama. Momen 1. Rahasia di laci kamar. Suatu pagi, Rangga masuk ke kamar Yasmin di sayap barat. Ia berniat memberikan dokumen asuransi keluarga yang harus ditandatangani. Karena Yasmin sudah berangkat kerja, Rangga meletakkan dokumen itu di atas meja rias. Namun, embusan angin dari jendela yang terbuka menjatuhkan sebuah map dari laci yang tidak tertutup rapat. Rangga berlutut untuk mengambilnya, niatnya hanya merapikan. Namun matanya menangkap tulisan, laporan medis, Fajar Ahmad. Rangga mengernyit, di dalamnya terdapat rincian biaya operasi tulang belakang dan tungkai. Lengkap dengan catatan tunggakan yang mencapai angka ratusan juta. Ada juga foto seorang remaja laki-laki di kursi roda yang tersenyum di samping Yasmin. Jadi ini alasanmu, gumam Rangga. Rasa curiganya tidak surut, justru berubah bentuk. Dia butuh uang besar untuk adiknya, dan dia menjadikan kakekku sebagai mesin ATM-nya. Momen 2. Realita di bangsal umum. Sore harinya, kakek Tama menelepon Rangga. Memintanya menjemput Yasmin karena mobil jemputan rumah sedang diservis. Rangga menggerutu, namun ia tidak bisa menolak perintah kakeknya. Rangga tiba di rumah sakit lebih awal. Bukannya menunggu di lobi, ia melangkah masuk mencari Yasmin. Ia mengira akan menemukan Yasmin sedang bersantai di ruang perawat VVIP. Namun perawat di sana mengatakan Yasmin sedang membantu di bangsal umum karena kekurangan staf. Rangga berdiri di ambang pintu bangsal kelas 3 yang panas dan sesak. Di sana, ia melihat Yasmin. Seragamnya tidak lagi rapi. Ada noda infus di lengannya dan peluh di dahinya. Ia sedang menggendong seorang pasien lansia yang kesulitan pindah ke kursi roda. Lalu dengan sabar menyuapi seorang anak kecil sambil membujuknya agar mau minum obat. Tidak ada kamera, tidak ada kakek Tama yang melihat. Yasmin melakukan itu semua dengan senyum yang sama tulusnya dengan yang ia berikan pada kakeknya. Rangga terpaku. Jika dia hanya mengejar harta, kenapa dia masih bekerja sekeras ini di tempat yang kotor dan melelahkan ini? Momen 3. Sandiwara di meja makan. Keheningan menyelimuti perjalanan pulang. Rangga ingin bertanya soal Fajar, tapi gengsinya terlalu tinggi. Sesampainya di rumah, kejutan menanti. Kakek Tama duduk di ruang makan bersama Bilastri. Kalian sudah pulang. Ayo. Kakek ingin makan malam bersama pengantin baru, ujar kakek Tama ceria. Bilastri dan pelayan lain berdiri di pinggir. Mata mereka tajam mengawasi. Rangga tahu ini ujian. Ia segera berjalan mendekati Yasmin.
melingkarkan tangannya di pinggang wanita itu dengan protektif. Maaf kami agak terlambat, Kek. Tadi saya mampir membelikan Yasmin bunga. Tapi antreannya panjang. Bohong, Rangga lancar sambil mengecup pelipis Yasmin. Yasmin menegang. Namun ia segera menyesuaikan diri. Ia menyandarkan kepalanya di bahu Rangga. Iya, Kek. Padahal aku sudah bilang tidak usah repot-repot. Di meja makan, Rangga bersikap sangat manis. Ia memotongkan daging untuk Yasmin dan terus menggenggam tangannya di bawah meja. Namun, di bawah meja itu, genggaman Rangga sebenarnya adalah sebuah peringatan agar Yasmin tidak melakukan kesalahan. Kakek senang melihat kalian akur, ucap kakek Tama. Kakek harap segera ada kabar baik tentang Cicit. Yasmin tersedak air minumnya. Rangga dengan sigap menepuk-nepuk punggungnya. Kali ini gerakannya terasa sedikit lebih lembut dari biasanya. Kami sedang berusaha. Kek, jawab Rangga mantap. Membuat wajah Yasmin memerah padam. Setelah kakek Tama pulang, suasana hangat itu menguap seketika. Rangga melepaskan tangannya dari Yasmin seolah-olah baru saja menyentuh api. Tadi itu hanya akting, ujar Rangga dingin sambil berjalan menuju tangga. Namun ia berhenti sejenak, lalu menoleh tanpa menatap mata Yasmin. Siapa Fajar? Langkah Yasmin terhenti, wajahnya seketika pucat pasi. Dari mana Bapak tahu? Aku tidak sengaja melihat laporan medis di kamarmu. Jadi, berapa total yang kamu butuhkan untuk membeli kesembuhan adikmu itu sampai kamu rela menjual dirimu dalam pernikahan ini? Yasmin mengepalkan tangannya, rasa malu dan marah bercampur jadi satu. Saya tidak menjual diri, Pak Rangga. Saya melakukan apa yang harus saya lakukan sebagai seorang kakak. Dan satu hal lagi, jangan pernah sebut namanya dengan nada menghina seperti itu. Yasmin berjalan melewati Rangga dengan kepala tegak, meninggalkan pria itu dalam kebingungan yang makin dalam. Untuk pertama kalinya, Rangga merasa dialah penjahat yang sebenarnya dalam cerita ini. Bab 7. Cermin di balik dinding es. Rasa penasaran Rangga akhirnya menang atas egonya. Keesokan harinya, setelah melacak alamat rumah sakit tempat Fajar dirawat, ia tidak pergi ke kantor. Dengan kemeja yang lengan bajunya digulung dan tanpa pengawalan, ia melangkah masuk ke bangsal rehabilitasi medik sebuah rumah sakit khusus ortopedi yang jauh dari kesan mewah. Di sana, di sebuah taman kecil di tengah rumah sakit, ia melihat mereka. Yasmin sedang berjongkok di depan seorang remaja laki-laki yang duduk di kursi roda. Fajar wajahnya sangat mirip dengan Yasmin, namun tampak lebih tirus. Kak, lihat, aku sudah bisa menggerakkan jempol kakiku sedikit tadi pagi. Ucap Fajar dengan semangat yang meluap-luap. Yasmin tertawa. Sebuah tawa lepas yang belum pernah Rangga dengar selama di rumah. Benarkah? Itu luar biasa. Fajar, dokter bilang kalau kamu rajin fisioterapi. Tahun depan kamu mungkin bisa berdiri sendiri. Semua berkat kakak. Kalau kakak nggak kerja lembur terus, mana mungkin aku bisa fisioterapi di sini? Suara Fajar mendadak mengecil. Maaf ya, Kak. Aku selalu jadi beban. Yasmin memegang kedua pipi adiknya. Dengar kakak, kamu bukan beban. Kamu adalah alasan kakak untuk tetap kuat. Apapun akan kakak lakukan supaya kamu sembuh. Fajar, apapun. Rangga yang bersembunyi di balik pilar beton merasa dadanya sesak. Kalimat, apapun akan kakak lakukan, kini terdengar berbeda di telinganya. Itu bukan ambisi seorang pemburu harta, melainkan keputusasaan seorang kakak yang bertaruh nyawa demi adiknya. Rangga sengaja berdeham dan melangkah keluar dari persembunyiannya. Yasmin tersentak berdiri. Wajahnya seketika dipenuhi ketakutan. Ia takut Rangga akan menghancurkan kebahagiaan kecil ini dengan kata-kata kasarnya di depan Fajar. Pak Rangga, sedang apa di sini? Tanya Yasmin terbata. Fajar menatap pria tinggi nan gagah di depannya dengan mata berbinar. Kak, ini siapa? Apa ini? Mas Rangga yang kakak ceritakan itu. Rangga tertegun. Yasmin menceritakan tentangnya. Iya, Fajar. Jawab Rangga. Suaranya entah mengapa melunak. Ia berjalan mendekat dan mengulurkan tangan pada Fajar. Saya Rangga, suami kakakmu. Fajar menyambut tangan Rangga dengan genggaman yang lemah namun erat. Wah, Mas Rangga ganteng sekali. Kak Yasmin bilang Mas Rangga itu orang baik yang sudah banyak membantu kami. Terima kasih ya, Mas. Sudah menjaga kakak saya. Rangga melirik Yasmin. Wanita itu menunduk.
tidak berani menatapnya. Rangga merasa tertampar. Di saat ia menghina Yasmin setiap hari, Yasmin justru membangun citra baik tentangnya di depan adiknya. Yasmin menjaga harga diri Rangga di depan satu-satunya keluarga yang ia miliki. Kak Yasmin itu hebat. Mas, lanjut Fajar tanpa diminta. Dulu waktu ayah dan ibu meninggal, dia yang gendong aku keluar dari mobil yang terbakar. Dia nggak peduli tangannya luka. Yang penting aku selamat. Dia malaikat pelindungku. Rangga menatap punggung tangan Yasmin yang tertutup lengan seragamnya. Ia baru menyadari ada bekas luka bakar tipis yang samar di sana. Iya, Fajar, kakakmu memang sangat hebat, gumam Rangga pelan. Sore itu, untuk pertama kalinya, Rangga tidak pulang duluan. Ia menemani Fajar mengobrol tentang bola. Sementara Yasmin memperhatikan mereka dari jauh dengan perasaan tidak percaya. Saat mereka berjalan menuju parkiran setelah jam kunjung usai, suasana di antara mereka berubah. Tidak ada lagi ketegangan yang tajam. Kenapa kamu berbohong padanya tentang aku? Tanya Rangga saat mereka sudah di dalam mobil. Saya tidak ingin dia khawatir. Jawab Yasmin pendek. Dia sudah cukup menderita dengan fisiknya. Saya ingin dia percaya bahwa kakaknya bahagia dan berada di tangan orang yang tepat. Rangga terdiam. Ia mencengkeram kemudi dengan erat. Soal biaya operasinya bulan depan, saya akan cari pinjaman lain. Pak Rangga, Anda tidak perlu. Diam. Yasmin. Potong Rangga. Tapi kali ini tanpa nada membentak. Mulai besok, Fajar akan dipindahkan ke rumah sakit milik keluarga Dirgantara. Dia akan ditangani oleh dokter terbaik. Dan semua biayanya sudah lunas. Yasmin menoleh dengan mata membelalak. Apa? Tapi kenapa? Itu tidak ada di kontrak. Rangga menatap lurus ke depan, menyembunyikan matanya yang mulai melembut. Anggap saja ini bonus karena kamu sudah jadi aktris yang hebat di depan kakek. Dan, panggil aku Rangga saja kalau kita sedang tidak ada orang lain. Nama, Pak, itu membuatku merasa seperti orang asing di rumah sendiri. Yasmin tertegun. Untuk pertama kalinya, dinding es di sekitar Rangga tidak hanya retak, tapi mulai mencair. Bab 8. Kerikil dalam sepatu emas. Hubungan Rangga dan Yasmin mulai mendingin. Dalam artian yang baik. Tidak ada lagi bentakan. Digantikan dengan kecanggungan yang manis. Namun, ketenangan itu terusik saat sebuah undangan pesta peringatan ulang tahun Dirgantara Group mendarat di meja makan. Kamu harus datang, ujar Rangga sambil menyesap kopinya. Kakek akan ada di sana. Kita tidak bisa menghindar. Yasmin menatap gaun malam berwarna biru safir yang sudah disiapkan di atas sofa. Tapi saya tidak tahu cara bersikap di depan orang-orang hebat itu, Rangga. Cukup jadi dirimu sendiri, dan tetaplah di dekatku. Jawab Rangga singkat. Kalimat terakhirnya terdengar seperti sebuah janji perlindungan. Malam pesta itu, Yasmin tampak memukau. Gaun itu membalut tubuhnya dengan sempurna. Namun matanya tetap menyiratkan kesederhanaan yang meneduhkan. Saat mereka memasuki ballroom hotel bintang 5, semua mata tertuju pada mereka. Namun, perhatian itu teralihkan ketika seorang wanita dengan gaun merah menyala yang sangat berani melangkah mendekat. Ia cantik, elegan, dan membawa aura intimidasi yang kuat. Rangga, sayang, sudah lama sekali, ucap wanita itu dengan suara yang merdu namun tajam. Ia langsung mengecup pipi Rangga tanpa peduli pada Yasmin. Monica, sahut Rangga. Nada suaranya mendadak kaku. Aku pikir kamu masih di Paris. Aku tidak mungkin melewatkan pesta terbesar tahun ini. Monica beralih menatap Yasmin dengan tatapan meremehkan. Seperti sedang melihat noda di lantai yang bersih. Jadi, ini perawat yang ramai dibicarakan itu. Siapa namamu? Manis. Yasmin, Yasmin, Yasmin. Jawab Yasmin dengan suara tenang. Meski hatinya berdegup kencang. Monica tertawa kecil. Suara tawanya terdengar seperti denting gelas yang pecah. Rangga, seleramu benar-benar berubah drastis. Dari model runway ke pengasuh orang tua. Tapi aku mengerti. Kadang pria butuh variasi yang lebih jinak, kan? Rangga hendak membalas. Namun seorang kolega bisnis memanggilnya untuk urusan darurat. Tunggu di sini. Jangan kemana-mana. Bisik Rangga pada Yasmin sebelum menjauh sebentar. Begitu Rangga pergi, topeng keramahan Monica jatuh.
Ia melangkah mendekat hingga wajahnya hanya berjarak beberapa inci dari Yasmin. Dengar, perawat kecil, desis Monica. Aku tahu kontrakmu dengan Rangga. Jangan pikir karena kamu berhasil menipu kakek Tama, kamu bisa memiliki Rangga selamanya. Kamu hanya ban serep sementara kakek sakit. Begitu dia tiada, kamu akan dibuang kembali ke bangsal rumah sakitmu yang bau. Yasmin mengepalkan tangannya di balik gaun. Saya tidak tahu apa yang Anda bicarakan soal kontrak. Tapi satu hal yang saya tahu, Rangga bukan barang yang bisa Anda klaim seenaknya. Monica tersenyum sinis. Ia sengaja menyenggol pelayan yang sedang membawa nampan minuman di dekat mereka. Prang, gelas-gelas pecah, dan minuman berwarna merah tumpah membasahi gaun biru Yasmin. Oh maaf, tanganku licin, ucap Monica dengan suara keras, menarik perhatian seluruh tamu undangan. Aduh, kasihan sekali, sepertinya kamu memang tidak terbiasa berada di tempat mewah seperti ini ya, Yasmin. Sampai-sampai tidak bisa menghindar dari pelayan. Bisik-bisik mulai terdengar. Para tamu mulai menatap Yasmin dengan tatapan mencemooh. Benar kan? Dia memang tidak pantas di sini. Gumam salah satu sosialita. Yasmin merasa matanya memanas. Ia ingin lari. Namun sebuah tangan yang kokoh mendarat di pundaknya. Ada apa ini? Suara bariton Rangga menggelegar. Membuat suasana langsung senyap. Rangga melihat gaun Yasmin yang basah dan wajah Monica yang penuh kemenangan palsu. Tanpa berkata apapun, Rangga melepas jas hitamnya dan menyampirkannya ke bahu Yasmin, menutupi noda merah tersebut. Monica, aku harap ini kecelakaan terakhir yang kamu buat, ucap Rangga dengan nada yang sangat dingin hingga membuat Monica bergidik. Rangga kemudian berbalik menghadap para tamu. Istriku mungkin tidak terbiasa dengan kemunafikan di ruangan ini, karena dia menghabiskan waktunya untuk menyelamatkan nyawa orang, bukan untuk menjatuhkan orang lain. Jika ada yang merasa dia tidak pantas di sini, maka saya juga tidak pantas berada di perusahaan ini. Rangga merangkul Yasmin dengan erat. Ayo pulang, gaun ini bisa diganti. Tapi aku tidak ingin kamu berlama-lama menghirup udara yang sama dengan orang-orang ini. Di dalam mobil perjalanan pulang, Yasmin hanya diam. Ia menatap jas Rangga yang masih menyelimutinya. Terima kasih, bisik Yasmin lirih. Rangga menepi di pinggir jalan yang sepi. Ia menatap Yasmin dengan intensitas yang berbeda. Dia benar soal satu hal, Yasmin. Tentang kontrak itu, jantung Yasmin seolah berhenti. Maksudmu, aku mulai benci fakta bahwa ada tanggal kedaluarsa di antara kita. Ucap Rangga pelan, sebelum perlahan mendekatkan wajahnya dan menghapus air mata di pipi Yasmin dengan ibu jarinya. Bab 9. Pengakuan di bawah lampu jalan. Suasana di dalam mobil SUV mewah itu mendadak sangat kedap. Suara bising dari pesta yang baru saja mereka tinggalkan seolah lenyap, digantikan oleh suara napas mereka yang saling berkejaran. Yasmin masih tertegun. Jari-jari Rangga yang hangat masih terasa di pipinya, menghapus sisa air mata akibat ulah Monica. Rangga, apa maksudmu? Bisik Yasmin. Suaranya bergetar, antara takut dan berharap. Rangga tidak segera menjawab. Ia menyandarkan punggungnya ke jok mobil, menatap lurus ke arah kaca depan yang dibasahi rintik gerimis. Cahaya lampu jalan yang kuning keemasan jatuh di wajahnya, mempertegas garis rahangnya yang keras namun kini tampak rapuh. Awalnya, aku sangat yakin bisa menjalani 1 tahun ini dengan mudah. Mulai Rangga, suaranya rendah dan serak. Aku pikir kamu hanya gangguan kecil. Seorang perawat yang kebetulan masuk ke radar kakekku di saat yang tepat. Aku sudah menyiapkan semua skenario untuk mendepakmu setelah 12 bulan. Yasmin menunduk, meremas jas Rangga yang masih menyelimuti bahunya. Aku tahu, kamu mengatakannya berkali-kali, tapi aku salah. Potong Rangga cepat. Ia menoleh ke arah Yasmin, menatapnya dengan intensitas yang seolah bisa menembus jantung wanita itu. Aku melihatmu merawat kakek tanpa tahu aku memperhatikan. Aku melihatmu bekerja sampai lemas di bangsal umum tanpa mengeluh. Dan saat aku melihatmu bersama Fajar, aku sadar bahwa akulah yang miskin di sini, Yasmin. Bukan kamu. Yasmin terdiam. Tenggorokannya terasa tersumbat oleh emosi yang membuncah. Monica benar tentang kontrak itu. Lanjut Rangga lagi. Ada tanggal kedaluarsanya. Tapi setiap kali aku melihat kalender, aku merasa sesak.
Aku tidak ingin ada hari di mana kamu harus mengemas barang-barangmu dan pergi dari rumah itu. Aku tidak ingin ada hari di mana kamu bukan lagi istriku. Rangga meraih tangan Yasmin, menggenggamnya erat di atas konsol tengah. Aku ingin membatalkan kontrak itu, Yasmin. Bukan karena kakek, bukan karena terpaksa, tapi karena aku ingin kamu tetap di sana. Selamanya. Air mata yang sejak tadi ditahan Yasmin akhirnya jatuh juga. Tapi Rangga, kita berasal dari dunia yang berbeda. Kamu lihat sendiri tadi di pesta, orang-orang sepertimu, seperti Monica, mereka tidak akan pernah menganggapku ada persetan dengan mereka. Desis Rangga. Duniaku bukan mereka, duniaku adalah apa yang aku bangun sendiri. Dan aku ingin kamu ada di dalamnya. Kamu bukan perawat kontrak bagiku lagi. Kamu adalah Yasmin, wanita yang membuat rumahku yang dingin akhirnya terasa seperti rumah. Rangga mendekatkan wajahnya. Dahi mereka saling bersentuhan. Katakan padaku, Yasmin, apakah ada ruang di hatimu untuk pria kasar dan sombong sepertiku? Apakah kamu mau memberikan pernikahan ini kesempatan yang sesungguhnya? Tanpa kertas perjanjian, tanpa ancaman kakek. Yasmin menatap mata Rangga. Di sana, ia tidak lagi melihat naga yang siap memangsa, melainkan seorang pria yang sedang menawarkan seluruh dunianya. Pelan namun pasti, Yasmin mengangguk. Aku juga tidak ingin pergi. Rangga, bisik Yasmin. Malam itu, di pinggir jalan yang sepi, kontrak pernikahan yang mereka tanda tangani dengan penuh kebencian seolah hangus terbakar oleh pengakuan jujur itu. Tidak ada lagi sandiwara, namun, mereka tahu, ujian yang sesungguhnya, Monica dan restu dunia sosial mereka, baru saja dimulai. Bab 10. Abu yang membebaskan. Perjalanan pulang malam itu terasa sangat berbeda. Kabin mobil yang biasanya dingin dan penuh ketegangan, kini dipenuhi oleh kehangatan yang tak kasat mata. Tangan Rangga tidak sedetik pun melepaskan genggamannya pada tangan Yasmin, seolah takut jika ia melepasnya. Semua ini hanya akan menjadi mimpi. Sesampainya di rumah, mereka tidak langsung menuju kamar masing-masing. Rangga membimbing Yasmin menuju ruang kerja pribadinya, ruangan yang dulu menjadi tempat Rangga mendiktekan aturan-aturan kejamnya. Rangga berjalan menuju brankas di sudut ruangan, memutar kombinasi angka, dan mengeluarkan sebuah map coklat yang sangat familiar. Map yang berisi surat perjanjian pernikahan kontrak mereka. Bawa ini ke ruang tengah, ujar Rangga lembut. Di ruang tengah, api di perapian masih menyala kecil, memberikan semburat cahaya oranye pada dinding-dinding marmer yang kaku. Rangga berlutut di depan perapian, lalu menatap Yasmin. Yasmin, malam ini, aku ingin menghapus semua batasan yang pernah aku buat. Aku tidak ingin hubungan kita didasari oleh paksaan atau kompensasi materi, ucap Rangga. Ia mengeluarkan lembaran kertas itu dari map. Yasmin berdiri di sampingnya. Matanya berkaca-kaca melihat poin-poin perjanjian yang dulu membuatnya merasa seperti barang dagangan. Rangga membagi tumpukan kertas itu menjadi dua, memberikan sebagian kepada Yasmin. Mari kita mulai dari awal. Benar-benar dari awal, lanjut Rangga. Bersama-sama, mereka melemparkan kertas-kertas itu ke dalam kobaran api. Kertas putih itu seketika melengkung, menghitam, dan dilalap api hingga menjadi abu yang terbang ke udara. Pasal demi pasal tentang perceraian setelah 1 tahun, dan larangan jatuh cinta, musnah tak bersisa. Di ambang pintu dapur, Bilastri berdiri mematung. Ia awalnya hanya ingin memastikan api perapian sudah padam sebelum tidur, namun pemandangan di depannya membuatnya urung melangkah. Ia melihat tuan mudanya yang biasanya kaku dan angkuh, kini sedang memeluk Yasmin dengan begitu protektif di depan perapian. Bilastri mengusap sudut matanya dengan ujung celemeknya. Selama puluhan tahun bekerja di rumah ini, ia baru pertama kali melihat binar kehidupan yang tulus di wajah Rangga. Rumah yang dulu hanya terasa seperti museum mewah, malam ini akhirnya terasa seperti sebuah rumah. Rangga menyadari kehadiran Bilastri. Ia menoleh dan tersenyum tipis, sebuah senyum tulus yang jarang ia perlihatkan pada stafnya. Mulai besok, tolong pindahkan barang-barang Yasmin ke kamar utama. Kamar tamu di sayap barat sudah tidak dibutuhkan lagi, perintah Rangga. Bilastri mengangguk mantap dengan suara serak karena haru. Baik, Tuan, dengan senang hati.
Saya akan siapkan semuanya pagi-pagi sekali. Setelah Bilastri pergi, Yasmin menyandarkan kepalanya di dada Rangga. Ia bisa mendengar detak jantung pria itu yang tenang namun kuat. Aku takut ini terlalu indah untuk jadi nyata. Rangga, bisik Yasmin. Rangga mengecup puncak kepala Yasmin lama. Maka aku akan membuktikannya padamu setiap hari. Sampai kamu tidak punya alasan lagi untuk merasa takut. Namun, di balik kebahagiaan itu, mereka tidak menyadari bahwa di luar sana, Monica sedang menatap layar ponselnya dengan geram. Ia baru saja mendapatkan foto-foto kemesraan mereka di pesta tadi dan sudah menyiapkan rencana besar untuk menghancurkan Yasmin melalui titik lemahnya, profesinya sebagai perawat. Bab 11. Badai di balik kebahagiaan. Kebahagiaan yang baru saja mereka rengkuh terasa begitu rapuh ketika keesokan paginya, suasana di rumah sakit Medika Utama berubah mencekam. Saat Yasmin baru saja sampai di meja perawat, ia disambut oleh 2 orang petugas keamanan rumah sakit dan seorang pria berseragam polisi. "Saudari Yasmin, Anda diminta ikut ke ruang direksi sekarang juga," ucap petugas itu tanpa basa-basi. Di ruang direksi, Rangga sudah berdiri di sana dengan wajah yang memerah karena marah. Namun, di hadapannya, Monica duduk dengan kaki menyilang, didampingi oleh seorang pengacara. Di atas meja, berserakan foto-foto botol obat yang telah diganti labelnya dan catatan medis palsu. "Apa-apaan ini?" tanya Yasmin dengan suara bergetar. "Jangan berlagak pening, sayang," sindir Monica dengan nada manis yang mematikan. "Pihak rumah sakit menemukan bukti bahwa kamu sengaja memberikan dosis digoksin 3 kali lipat lebih tinggi dari resep kakek Tama. Catatan perawat menunjukkan namamu yang menandatangani pemberian obat itu selama seminggu terakhir." "Itu bohong. Saya selalu mengikuti prosedur," seru Yasmin. Direktur rumah sakit berdeham canggung. "Yasmin, kami menemukan botol obat kosong dengan sidik jarimu di tempat sampah pribadi ruang VVIP. Dosis ini bisa menyebabkan gagal jantung mendadak. Mengingat kamu baru saja menikah dengan ahli waris tunggal Dirgantara. Motifnya sangat jelas, mempercepat warisan." Rangga menggebrak meja. "Istriku tidak mungkin melakukan itu. Monica, aku tahu ini akal-akalanmu." Monica hanya mengangkat bahu dengan elegan. "Aku hanya seorang warga negara yang peduli pada keselamatan kakek Tama, Rangga. Jika kamu ingin membela pembunuh ini, silakan. Tapi hukum punya jalannya sendiri." Polisi tersebut melangkah maju. "Ibu Yasmin, kami harus membawa Anda ke kantor polisi untuk pemeriksaan lebih lanjut atas tuduhan percobaan pembunuhan berencana." Yasmin merasa dunianya runtuh. Ia menatap Rangga dengan mata yang dipenuhi air mata. Ketakutan terbesarnya menjadi nyata. Statusnya sebagai orang biasa membuatnya menjadi sasaran empuk fitnah kelas atas. Jika ia masuk penjara, siapa yang akan mengurus operasi Fajar minggu depan? "Rangga," bisik Yasmin lirih saat tangan polisi mulai memegang lengannya. Rangga menahan tangan polisi itu dengan tatapan yang sangat tajam. "Jangan sentuh dia, aku akan menjaminnya. Dan untuk kalian," Rangga menatap Monica dan direktur rumah sakit, "jika dalam 24 jam aku menemukan bukti bahwa ini adalah manipulasi, aku tidak hanya akan menutup rumah sakit ini, tapi aku akan memastikan kalian membusuk di sel yang paling gelap." Yasmin dibawa pergi melalui pintu belakang untuk menghindari wartawan yang entah bagaimana sudah berkumpul di depan. Di dalam mobil polisi, Yasmin hanya bisa meremas tangannya yang gemetar. Sementara itu, Rangga segera menghubungi tim detektif swasta terbaiknya. Cari tahu siapa yang memalsukan tanda tangan Yasmin di log perawat, dan periksa semua CCTV di ruang penyimpanan obat dalam 3 hari terakhir. Jangan lewatkan 1 detik pun. Rangga menyadari bahwa Monica sangat cerdik. Ia tidak menyerang hubungan mereka, melainkan menyerang kehormatan Yasmin sebagai perawat, sesuatu yang paling berharga bagi Yasmin. Bab 12. Sisi gelap sang Dirgantara. Rangga tidak pernah menjadi pria yang sabar, apalagi jika menyangkut orang yang dicintainya. Sementara Yasmin sedang menjalani pemeriksaan di kantor polisi, Rangga mengubah ruang rapat di lantai paling atas Dirgantara Tower menjadi ruang interogasi yang dingin dan menyesakkan. Di depan Rangga, duduk seorang perawat muda bernama Siska. Tubuhnya gemetar hebat, matanya terus melirik ke arah pintu yang dijaga oleh 2 pria berbadan tegap.
Siska adalah rekan satu shift Yasmin yang terekam kamera CCTV keluar dari ruang penyimpanan obat di jam yang tidak seharusnya. Rangga duduk di depannya, menyesap kopi hitamnya perlahan. Keheningan di ruangan itu lebih menyiksa daripada bentakan. Siska. Suara Rangga sangat rendah, hampir seperti bisikan, namun penuh ancaman. Aku punya 2 map di hadapanku. Rangga meletakkan map pertama yang berwarna merah. Ini adalah bukti aliran dana sebesar 500 juta ke rekening ibumu di desa kemarin sore. Uang yang sangat banyak untuk seorang perawat, bukan? Siska menelan ludah. Wajahnya sepucat kertas. Itu uang tabungan saya, Pak. Rangga tidak menghiraukannya. Ia membuka map kedua yang berwarna hitam. Dan ini adalah daftar tuntutan hukum yang akan aku layangkan padamu. Fitnah, percobaan pembunuhan, dan konspirasi kriminal. Dengan pengacaraku, aku bisa memastikan kamu mendekam di penjara selama 20 tahun. Kamu tidak akan pernah melihat ibumu lagi, dan kariermu sebagai perawat akan hancur selamanya. Saya tidak melakukan apa-apa. Tangis Siska pecah. Rangga mencondongkan tubuhnya ke depan. Tatapannya mengunci mata Siska dengan dingin. Jangan berbohong padaku. Aku tahu Monica yang memberimu uang itu. Aku tahu kamu yang memalsukan tanda tangan Yasmin di log medis karena kamu punya akses ke mejanya. Rangga mengeluarkan sebuah pena mewah dan selembar kertas pernyataan. Kamu punya waktu 3 menit. Pilihannya sederhana. Tetap setia pada Monica dan hancurkan hidupmu sendiri. Atau tuliskan pengakuanmu di sini. Beritahu aku di mana Monica menyimpan bukti rekaman pembicaraan kalian. Dan aku akan membebaskanmu dari semua tuntutan. Bahkan, aku akan memastikan ibumu mendapatkan perawatan medis terbaik tanpa uang haram itu. Detik jam di dinding terdengar seperti dentuman bagi Siska. Tekanan dari aura Rangga terlalu besar untuk ia tanggung. Monica, dia mengancam saya. Pak, Siska akhirnya menjerit histeris. Dia bilang kalau saya tidak membantu menjebak Yasmin. Dia akan memecat saya dan mempersulit pengobatan ibu saya. Dia yang menyuruh saya mengganti label botol obat itu. Rangga tersenyum sinis, namun matanya tetap sedingin es. Tuliskan semuanya, setiap detail, jangan ada yang terlewat. 10 menit kemudian, Rangga keluar dari ruangan dengan selembar kertas pengakuan yang sudah ditandatangani di atas materai dan sebuah rekaman suara dari ponsel Siska yang diam-diam merekam instruksi Monica. Sebuah tindakan pencegahan yang dilakukan Siska karena ia juga takut dikhianati Monica. Rangga segera menghubungi pengacara pribadinya. Bawa bukti ini ke kantor polisi sekarang. Keluarkan Yasmin dalam waktu kurang dari 1 jam. Dan hubungi media. Beritahu mereka bahwa akan ada konferensi pers tentang pencemaran nama baik yang dilakukan oleh keluarga Monica terhadap istriku. Rangga melangkah menuju lift dengan langkah mantap. Ia bukan lagi naga yang diam. Ia adalah badai yang siap menghancurkan siapapun yang berani menyentuh Yasminnya. Bab 13. Runtuhnya Istana Pasir. Monica sedang berada di puncak dunianya. Di sebuah restoran rooftop eksklusif di jantung kota Jakarta. Ia mengundang beberapa rekan sosialita dan jurnalis gaya hidup. Secara resmi, acara ini adalah perayaan peluncuran lini fashion terbarunya. Namun secara terselubung, ini adalah pesta kemenangan atas hancurnya reputasi Yasmin. Kasihan sekali Rangga, ujar Monica sambil menyesap campaknya mahal. Dia terlalu polos sampai tidak sadar ditipu oleh perawat itu. Beruntung kebenaran terungkap sebelum terlambat. Para tamu tertawa. Beberapa mengangguk setuju sambil terus mengambil foto. Namun, suasana ceria itu mendadak hening saat pintu lift terbuka. Rangga melangkah masuk dengan aura yang begitu gelap hingga suhu ruangan seolah turun beberapa derajat. Di sampingnya, Yasmin berdiri dengan anggun, mengenakan pakaian kasual namun tetap berwibawa. Wajahnya menunjukkan ketegaran yang tak tergoyahkan. Rangga, Yasmin, Monica meletakkan gelasnya. Wajahnya menunjukkan keterkejutan yang berusaha ditutupi dengan senyum palsu. Kenapa kalian di sini? Aku pikir Yasmin masih sibuk memberikan keterangan di kantor polisi. Rangga tidak membalas senyuman itu. Ia berjalan menuju panggung kecil di tengah ruangan, merebut mikrofon dari pembawa acara. Perhatian semuanya. Suara Rangga menggema melalui pengeras suara. Tenang namun mematikan. Saya ingin menambahkan sedikit hiburan pada pesta kemenangan Nona Monica malam ini.
Rangga memberi isyarat pada asistennya. Detik berikutnya, layar proyektor besar di belakang panggung yang tadinya menampilkan desain baju Monica berganti menjadi sebuah rekaman audio dengan transkrip teks yang besar. Tukar label botol itu dengan dosis tinggi. Kalau kamu melakukannya dengan rapi, Yasmin tidak akan punya bukti untuk membela diri. Ini uang muka 500 juta untukmu, Siska. Suara itu sangat jelas. Itu adalah suara Monica. Seluruh ruangan mendadak sunyi senyap. Bunyi jepretan kamera wartawan mulai terdengar bertubi-tubi. Namun kali ini bukan untuk memotret gaun Monica, melainkan untuk menangkap wajahnya yang mulai pucat pasi. Itu palsu. Itu editan AI, teriak Monica histeris. Mencoba merebut mikrofon. Bukan hanya audio. Monica, potong Rangga dingin. Ia mengganti tampilan layar menjadi foto surat pengakuan Siska yang sudah dilegalisir dan bukti aliran dana dari perusahaan cangkang milik keluarga Monica ke rekening perawat tersebut. Pihak kepolisian sudah mengeluarkan surat perintah penangkapan atas namamu untuk kasus fitnah, pencemaran nama baik, dan konspirasi pembunuhan. Karena bagaimanapun, memberikan dosis tinggi pada kakekku adalah tindakan kriminal yang sangat serius, lanjut Rangga. Tepat saat itu, beberapa petugas kepolisian berpakaian sipil masuk ke restoran. Nona Monica, Anda harus ikut kami ke kantor polisi, ujar salah satu petugas sambil menunjukkan lencana. Monica menatap sekeliling dengan panik. Teman-teman sosialitanya yang tadi memujinya kini mundur menjauh, seolah ia adalah wabah yang menular. Ia menatap Yasmin dengan kebencian yang mendalam. Kamu pikir kamu menang, perawat, teriak Monica saat tangannya diborgol. Kamu tidak akan pernah selevel dengan kami. Yasmin melangkah maju, berdiri tepat di depan Monica. Saya memang tidak ingin selevel dengan Anda, Monica. Karena level saya tidak diukur dari berapa banyak uang di rekening, tapi dari berapa banyak nyawa yang saya hargai. Dan hari ini, saya memenangkan kehormatan saya kembali. Monica diseret keluar di depan puluhan kamera yang terus menyala. Reputasinya hancur berkeping-keping dalam hitungan menit. Setelah Monica pergi, Rangga mematikan mikrofon dan menghampiri Yasmin. Di depan semua orang, ia memeluk pinggang Yasmin dan mencium keningnya dengan lembut. Sudah selesai, bisik Rangga. Sekarang, tinggal satu hal lagi yang paling penting. Yasmin mengangguk. Ia tahu apa yang dimaksud Rangga. Besok adalah hari operasi Fajar. Bab 14, Harapan di ruang operasi. Lampu merah bertuliskan, Operating, menyala terang di atas pintu besi yang tertutup rapat. Di lorong rumah sakit yang dingin itu, waktu seolah berhenti berputar. Hari ini adalah penentuan bagi masa depan Fajar. Dan bagi Yasmin, setiap detiknya terasa seperti beban bertonton yang menindih dadanya. Yasmin duduk di kursi tunggu dengan tangan yang tak berhenti meremas ujung bajunya. Wajahnya pucat, matanya sembab karena kurang tidur. Sebagai perawat, ia tahu persis risiko operasi tulang belakang ini, dan pengetahuan itu justru membuatnya jauh lebih cemas dibandingkan orang awam. Tiba-tiba, sebuah tangan yang kokoh namun hangat menggenggam tangannya yang gemetar. Dia akan baik-baik saja, Yasmin. Fajar itu petarung. Sama sepertimu. Suara bariton Rangga terdengar sangat menenangkan di telinga Yasmin. Rangga tidak mengenakan jas mahalnya hari ini. Ia hanya memakai kaos dan jaket sederhana, duduk di samping Yasmin selama berjam-jam tanpa sekalipun mengeluh atau memeriksa ponselnya. Ia ada di sana sepenuhnya untuk Yasmin. Tak lama kemudian, suara ketukan tongkat kayu terdengar di lantai koridor. Kakek Tama datang dengan kursi roda yang didorong oleh Bilastri. Meski fisiknya masih lemah, beliau bersikeras ingin hadir. Kek, kenapa kakek ke sini? Kakek harusnya istirahat, ujar Yasmin sambil berdiri menyambutnya. Kakek Tama tersenyum, lalu meraih tangan Yasmin dan Rangga, menyatukan kedua tangan cucu dan menantunya itu. Fajar itu juga cucu kakek sekarang. Mana mungkin kakek membiarkan kalian menghadapi ini sendirian? Kakek Tama menatap Rangga dengan bangga. Rangga, kakek tidak pernah melihatmu setenang dan seberwibawa ini. Terima kasih karena akhirnya kamu paham apa arti melindungi yang sebenarnya. Rangga menunduk, tampak sedikit malu namun mantap. Semua karena Yasmin. Kek, dia yang mengajariku bahwa kekuatan bukan untuk menindas, tapi untuk menjaga. 5 jam berlalu.
Pintu ruang operasi akhirnya terbuka. Dokter spesialis keluar dengan masker yang sudah diturunkan ke leher. Yasmin segera berdiri. Napasnya tertahan. Operasinya sukses, ujar dokter tersebut dengan senyum tipis. Saraf-sarafnya merespons dengan baik. Dengan rehabilitasi yang intensif, Fajar punya peluang sangat besar untuk berjalan kembali. Lutut Yasmin lemas. Ia hampir jatuh jika Rangga tidak sigap menangkapnya. Tangis haru pecah di koridor itu. Yasmin memeluk Rangga dengan sangat erat, melepaskan semua beban yang selama bertahun-tahun ia pikul sendirian di pundaknya. Kakek Tama mengusap air matanya sendiri. Inilah keluarga. Rangga, bukan tentang darah saja, tapi tentang siapa yang berdiri di sampingmu saat duniamu terasa runtuh. Malam itu, di ruang pemulihan, mereka bertiga duduk mengelilingi tempat tidur Fajar yang masih terlelap. Tidak ada lagi kontrak, tidak ada lagi kecurigaan, dan tidak ada lagi batasan kelas sosial. Yang ada hanyalah sebuah keluarga yang baru saja melewati badai besar dan kini siap menyambut Fajar yang baru. Bab terakhir, warisan terbesar. 6 bulan telah berlalu sejak operasi besar Fajar. Kehidupan di kediaman Dirgantara telah berubah sepenuhnya. Gelak tawa Fajar yang kini mulai belajar berjalan dengan tongkat penyangga sering terdengar di taman belakang. Dan kehadiran Yasmin telah mengubah rumah yang dulunya kaku menjadi penuh kehangatan. Namun, hukum alam tidak bisa dilawan. Kakek Tama mengembuskan napas terakhirnya dengan sangat tenang di tempat tidur rumahnya sendiri, dikelilingi oleh orang-orang yang paling ia cintai. Tidak ada tangisan histeris. Hanya kesedihan mendalam yang diiringi rasa syukur atas kedamaian yang ia temukan di akhir hayatnya. Setelah pemakaman yang dihadiri oleh ribuan orang, pengacara keluarga memanggil Rangga dan Yasmin ke ruang kerja kakek Tama. Ia menyerahkan sebuah amplop berwarna krem yang sudah agak kusam dengan tulisan tangan yang sangat mereka kenal, untuk Rangga dan Yasmin. Dengan tangan bergetar, Rangga membuka amplop itu dan membacakannya untuk Yasmin. Cucuku Rangga dan menantuku Yasmin yang manis. Jika kalian membaca ini, artinya kakek sudah bertemu kembali dengan nenekmu di sana. Jangan bersedih, karena kakek pergi sebagai pria paling bahagia di dunia. Rangga, maafkan kakek jika awalnya kakek terlihat sangat egois dengan memaksamu menikahi Yasmin. Kakek tahu segalanya. Rangga, kakek tahu tentang map coklat itu. Kakek tahu tentang janji 1 tahun di atas kertas yang kalian buat malam itu. Kalian mungkin mengira telah membohongi seorang pria tua yang sakit-sakitan. Tapi sebenarnya, kakek membiarkan kebohongan itu terjadi karena kakek tahu hanya itu satu-satunya cara untuk membawamu pada satu hal yang tidak bisa dibeli dengan saham Dirgantara, ketulusan. Kakek mengenal Yasmin jauh sebelum kakek sakit. Kakek sering melihatnya merawat pasien tanpa nama di bangsal umum dengan kasih sayang yang sama besarnya dengan saat ia merawatku. Kakek tahu, hanya wanita seperti dialah yang bisa mencairkan dinding es di hatimu dan mengajarimu bahwa hidup bukan sekadar angka di laporan tahunan. Kontrak itu kini sudah menjadi abu, tapi kakek berharap cinta yang tumbuh di atas abunya akan tetap abadi. Jagalah satu sama lain. Warisan terbesar kakek bukanlah perusahaan ini, melainkan keluarga utuh yang kini kalian miliki. Dengan penuh kasih, kakek Tama. Rangga terdiam. Air mata jatuh membasahi kertas surat itu. Ia menoleh ke arah Yasmin, yang sudah terisak di pundaknya. Ternyata, selama ini mereka bukanlah pemain sandiwara yang hebat. Mereka hanyalah 2 jiwa yang sedang dibimbing oleh kebijaksanaan seorang kakek yang sangat mencintai mereka. Rangga melipat surat itu dan mendekap Yasmin erat-erat. Di jari manis mereka, cincin yang dulu dianggap sebagai belenggu kontrak, kini bersinar sebagai simbol janji yang melampaui waktu. Terima kasih, Kek, bisik Rangga ke arah jendela yang terbuka, di mana angin sore berembus lembut, seolah membawa pesan bahwa kakek Tama kini telah tenang di sana. Kisah mereka memang dimulai dengan selembar kertas kontrak, namun diakhiri dengan sebuah kebenaran abadi, bahwa cinta yang paling kuat seringkali tumbuh di tempat yang paling tidak terduga. Tamat.